Pagi hari ini kita akan buka firman Tuhan. Sebagai nats kita utama adalah Rut 1 ayat 16. Rut 1 ayat 16. Baik, untuk menghormati firman Tuhan, mari kita membaca sambil berdiri. Rut 1 ayat 16 sebagai ayat pokok pada pagi hari ini. Apabila sudah menemukan Rut 1, ya. Baik, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Sudah mendapatkan Bapak Ibu? Amin. Satu, dua, tiga. Tetapi kata Roh, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana kau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa pula bangsaku, dan Allah pula Allahku. Amin. Silakan Bapak Ibu. Pada pagi hari ini yang berbahagia dan suasana yang indah, kami melewati jalan tadi yang begitu banyak ditemukan blueberries, ya. Suasana yang betul-betul indah pagi hari ini. Kita akan beribadah dan judul firman Tuhan pagi hari ini tentang visi Tuhan. Amin. Visi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, apa tujuan kita? Apa langkah kita? Kadang-kadang secara tidak sadar kita tidak tahu apa itu visi Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang visi Tuhan, suatu hal yang pokok yang sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, kita harus benar-benar tahu visi Tuhan bagi hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara sekuler, setiap organisasi, setiap institusi itu pasti punya visi. Demikian juga gereja kita punya visi. Dan visi ini secara sekuler adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang kita ingin capai di masa depan. Visi sering sebagai panduan umum untuk melangkah, untuk mengarahkan tujuan dan aspirasi seseorang atau sebuah organisasi. Itu secara sekuler. Dan visi pada umumnya fokus pada hasil akhir. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi itu ada 5, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama dengan kami. Yang pertama tentang kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Visi. Yang kedua, pandangan atau wawasan ke depan. Jadi sedikit ke depan, wawasan tapi ada ke depan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak nampak. Nah, ini sudah mulai misterius, visi sekuler. Dan yang keempat, yang tampak dalam khayalan, ya semakin hilang. Dan kelima, visi itu adalah penglihatan atau pengamatan. Jadi secara sekuler, visi ini definisinya yang harusnya tujuan utama atau pandangan umum untuk melangkah ke depan, sepertinya semakin menghilang. Kadang-kadang hanya suatu mimpi atau harapan belaka. Nah, sebaliknya, secara sekuler atau visi Tuhan sudah begitu tetapkan dengan tegas, menjadi tujuan hidup, menjadi iman yang hidup. Dan visi Tuhan ini ditanam kepada orang-orang yang percaya. Dan nanti saya akan jelaskan visi Tuhan itu apa. Dan bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang Kristen tidak punya visi Tuhan, kita pasti tidak akan tumbuh. Bapak Ibu lihat tangan saya, kalau kita ke sana tanpa visi, kembali lagi ke sana.
Pergi ke sana, kembali lagi ke sana. Atau bahkan seperti tangan saya, berputar. Ini tanpa visi. Kita harus punya visi. Tuhan itu. Dan Tuhan Yesus sendiri juga punya visi, Bapak. Di Yohanes 17 ayat 4. Visi Tuhan Yesus begitu jelas. Yang pertama adalah memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah melaksanakan pekerjaan Bapa. Sekelas Tuhan Yesus harus punya visi. Itulah visi Tuhan Yesus. Dan kadang-kadang visi Tuhan itu hadir pada kehidupan kita beserta dengan pergumulan, badai, baru sadar bahwa ada visi Tuhan. Dan keadaan-keadaan itulah menyadarkan kita sebagai manusia dan orang yang percaya kepada Tuhan. Oh, ternyata ada visi Tuhan bagi kehidupan kita. Pergumulan-pergumulan itu, Bapak Ibu, itu baik. Justru itu menajamkan visi kita. Semakin fokus. Pergumulan atau badai, apa yang kita sebut sebagai situasi buruk, itu adalah ujian untuk bagaimana kita semakin memfokuskan visi Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Glory Jesus. Nah, itu terjadi di dalam kehidupan Rut, Bapak Ibu. Karena masa kelaparan di Bethlehem, padahal Bethlehem adalah kota roti. Akhirnya keluarga ini harus pindah meninggalkan Bethlehem, Efrata, menuju ke Moab. Dan di sana apa yang terjadi, singkat cerita, Elimelek sebagai kepala rumah tangganya, anaknya laki-laki yang sudah kawin, Mahlon kawin dengan Rut, Kilion kawin dengan Opra. 3 laki-laki ini meninggal di tanah Moab. Sehingga di rumah itu hanya tinggal 3 janda, Naomi, Rut, dan Opra. Dan disitulah ada proses pembentukan visi Tuhan untuk Rut. Dia tinggal di situ kurang lebih 10 tahun, Bapak Ibu, sebagai pengungsian. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Walaupun Bethlehem belum selesai masa kelaparannya. Opra tidak mau meninggalkan, Opra tetap tinggal di Moab. Naomi di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, karena setiap nama pada masa itu mengandung sesuatu. Kalau Mahlon itu artinya adalah sakit-sakitan. Kelion adalah lemah. Naomi menyenangkan, Rut teman, dan Opra itu belakang tengkuk leher kita. Itu namanya Opra. Dan apa yang terjadi di dalam rumah tangga ini, khususnya bagaimana peran Naomi membentuk Rut. Disitulah Naomi menyampaikan firman-firman Tuhan yang dia peroleh semasa di tanah Bethlehem. Demikian juga ada percontohan perilaku dari Naomi kepada Rut. Haleluya. Haleluya. Dan inilah membuat Rut tumbuh visinya seperti di Ulangan 31 ayat 12. Bapak Ibu nanti bisa baca bagaimana Rut sebagai orang asing untuk belajar takut akan Tuhan. Dan itulah yang merubah pola pikir Rut. Pada ayat terakhir, bagian terakhir, ada sesuatu hal yang cukup spektakuler. Saya baca di sini. Di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsamu dan Allahmu lah Allahku. Ada proklamasi iman dari Rut. Ada sumpah iman yang spektakuler. Di Ulangan 10:20, orang yang takut Tuhan itu pasti bersumpah demi namanya untuk meneguhkan hatinya
untuk mengikut Tuhan. Haleluya. Haleluya. Proklamasi Rut ini menjadi cikal bakal bagaimana Rut nanti memperoleh visi Tuhan ke depan, dan itu akan dibentuk Bapak Ibu. Dan antara visi sampai dengan individu ini, orang kenal adalah misi. Misi itu adalah proses pembentukan sehingga visi itu tercapai. Sumpah iman itu sesungguhnya bukti dari kasih anugerah Tuhan yang membuka pikiran Rut jauh ke depan sebagai visi Tuhan. Bapak Ibu, kita bayangkan pada masa itu, apakah Rut bahagia? Apakah Rut tidak mengalami pergumulan? Kita melihat Rut mengalami kehidupan yang gelap, tidak pasti. Rut berada di dalam ruangan hampa. Rut berada di ruangan titik nol, atau katakanlah titik nol. Dan bagaimana mungkin dia bisa memperoleh visi Tuhan kalau tanpa kasih anugerah Tuhan, tanpa hesed dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory Jesus. Itu yang saya katakan tadi. Justru dalam pergumulan yang berat seperti dialami oleh Rut, Rut memperoleh visi Tuhan. Rut tidak tahu ke depan mau melangkah kemana. Kembali ke Bethlehem itu untuk apa? Rut tidak tahu, Bapak Ibu. Tapi Rut dengan kesetiaannya, dengan proklamasi iman tadi, Rut mendengar apa yang disampaikan oleh Naomi, sehingga dia harus ikut kembali ke Bethlehem. Rut tetap yakin dan teguh ada kekuatan Tuhan Israel yang akan menolongnya. Amin. Sekalipun dia tidak melihat ke depan. Seperti Yeremia 3 ayat 3, saya akan bacakan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Visi Tuhan tidak terbatas. Visi Tuhan melampaui pikiran manusia. Glory Jesus. Tuhan sering sekali bekerja pada wanita-wanita marginal seperti Rut, wanita janda, miskin, dan terlebih orang Moab. Moab artinya benih dari bapa akibat perkawinan Lot dengan putri tertuanya di Kejadian 19 ayat 37. Sehingga lahirlah Bani Moab. Haleluya. Glory Jesus. Tetapi ini bukan halangan Tuhan untuk memilih Rut menjadi pilihan Tuhan untuk diberikan visi Tuhan. Tuhan tidak melihat latar belakang. Tuhan tidak melihat suku. Tuhan tidak melihat asal keturunannya. Sehingga mengapa Boas orang kaya di Efrata di Bethlehem itu memilih Rut? Haleluya. Ada 4 Bapak Ibu. Ada 4 hal Rut dipilih oleh Boas. Yang pertama adalah kesetiaan. Yang kedua adalah rendah hati. Ketiga adalah tekun, dan keempat dengar-dengaran atau takut akan Tuhan. Haleluya. Ini yang Tuhan pilih. Kalau Tuhan akan berikan visi kepada kita, sekalipun kita diasingkan oleh keluarga, dimusuhi oleh teman, sekalipun kita punya pergumulan cukup banyak di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Tetapi kalau kita punya 4 ini, kesetiaan, rendah hati, tekun, dan dengar-dengaran, Tuhan akan berikan visi Tuhan itu.
Bapak Ibu, bukan hanya visi Tuhan yang ke depan, tetapi rangkaian proses ini Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Tetapi memang tidak mudah untuk kita mengerti visi Tuhan, mengalami proses Tuhan itu. Seperti yang saya katakan tadi, harus diuji. Harus diuji dengan situasi gurun. Situasi gurun ini adalah ujian standar bagi orang Kristen. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan, selalu situasi gurun ini menjadi ujian bagi orang-orang yang percaya. Apa itu? Yang pertama adalah masa kelaparan. Yang kedua, kesakitan dan kematian. Yang ketiga adalah harga diri. Masa kelaparan terjadi bagi Rut, Bapak Ibu, sehingga dia harus pergi ke Moab, kembali lagi ke Bethlehem. Suaminya meninggal, bukan hanya meninggal, mungkin sebelum meninggal, seperti namanya Mahlon, itu sakit-sakitan. Bagaimana dia harus merawat suaminya sehingga suaminya meninggal. Dan harga diri, bagaimana mengubah orang Moab harus kembali ke orang Israel, jadi musuh bebuyutannya. Orang Moab dianggap orang kafir. Orang Yahudi tidak sudi bergaul dengan orang Moab, sama halnya dengan orang Samaria. Dan harga diri Rut ini, Bapak Ibu, dia jadi pemungut jelek. Pemungut jelek itu dikhususkan bagi keluarga yang tidak mampu, pengemis, janda-janda. Ketika jelek semuanya sudah dipanen, sisa-sisanya tidak boleh diambil, tapi disisakan bagi mereka. Bagaimana harga diri Rut dipertaruhkan. Haleluya. Haleluya. Berkas-berkas jelek ini kalau kita renungkan ke depan sama dengan remah roti yang diperoleh oleh wanita Syarofenisia. Orang kafir juga yang anaknya kerasukan setan. Tetapi remah roti ini sama dengan roti yang utuh sesungguhnya. Roti kehidupan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada ibu ini, besar iman. Haleluya. Besar iman. Amen. Dan anak ini yang kerasukan setan sembuh. Amen. Haleluya. Situasi buruk ini yang menguji kita. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau kita dalam proses visi Tuhan, nanti Bapak Ibu, apa yang dipersiapkan Tuhan, apa yang Tuhan perbuat di dalam proses untuk mencapai visi itu. Ada 3 untuk mengatasi proses situasi buruk ini. Yang pertama, Rut 2 ayat 12. Rut 2 ayat 12. Dan di situ Bapak Ibu, Rut ada di bawah sayapnya, sayap Tuhan atau kaporet. Kalau Bapak Ibu melihat tabut perjanjian, itu di atas tutup pendamaiannya itu ada malaikat kerub kanan dan kiri dengan sayapnya. Nah, sayap itulah di tengah-tengah titik di situ, itulah kehadiran Tuhan. Amin. Jadi Rut memperoleh penyertaan Tuhan. Rut 2 ayat 12. Bagaimana Rut dipersiapkan untuk memfokuskan visi Tuhan itu? Tuhan hadir bersama Rut. Dan yang kedua, Rut 4 ayat 11. Apa yang terjadi? Baik, Rut disetarakan levelnya sama dengan Rahel dan Lea, wanita-wanita utama bangsa Israel yang membangun umat Israel. Rut yang orang Moab, Bapak Ibu, jadi bagian dari bangsa Israel. Haleluya. Haleluya. Rut jadi berkat bagi bangsa Israel.
Glory Jesus. Dan yang ketiga, Rut 4 ayat 17. Rut menjadi garis keturunan Daud dan Mesias. Amin. Haleluya. Disitulah Rut masuk di dalam Holy Covenant, perjanjian kudus bagi Tuhan kepada umatnya, pada bangsa Israel. Dan perjanjian kudus itu, Bapak Ibu, perjanjian sangat kekal, baik bagi pribadi Daud, kerajaannya, dan keturunannya. Haleluya. Glory Jesus. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita supaya masuk di dalam situasi buruk? Pasti setiap manusia peroleh itu. Walaupun kita menghindar, anak-anak sekolah pun juga Bapak Ibu pasti mengalami situasi buruk. Bukan hanya kelaparan, kematian, harga diri, tetapi hal-hal yang lain, pergumulan yang lain. Dan pergumulan tiga ini adalah pergumulan yang betul-betul pergumulan yang memakan energi bagi bangsa Israel, menjadi disebut sebagai pergumulan situasi buruk. Tetapi Bapak Ibu atau anak-anak ada di sini mungkin pergumulan di sekolah, dilecehkan, dibully dan sebagainya. Itu pergumulan. Tapi kita harus setia, rendah hati, tekun dan dengar kan firman Tuhan. Dan ketika saya hadir di gereja ini, dan saya tahu di sini adalah jemaat El Shaddai, dan bagaimana Naomi itu memperkuat visi Tuhan kepada Rut. Amin. Di Rut 1 ayat 20-21, ternyata di situ ada kata yang maha kuasa, Almighty, El Shaddai. Amin. El Shaddai. Luar biasa. Dan El Shaddai di Kejadian 17 ayat 1 artinya Tuhan mengubah ketidakberdayaan menjadi berkat. Amin. Kejadian 43 ayat 14, Tuhan memberi perlindungan. Kejadian 49 ayat 25, Tuhan pelihara manusia dalam level yang terendah di level yang tertinggi. Wow. Jadi apa yang diperoleh oleh Rut ini karena ada peran dari El Shaddai. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Luar biasa firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya sampai menangis sendiri ketika merenungkan firman ini. Haleluya. Rut menikah dengan Boaz, Boaz punya anak Obed, dan Obed punya anak Isai, Isai punya anak Daud. Wow, luar biasa. Jadi garis keturunan dari Tuhan Yesus Kristus. Glory Jesus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, visi Tuhan itu sesungguhnya apa? Sesungguhnya adalah karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang pagi hari ini kita akan peringati, yaitu keselamatan. Keselamatan. Atau di Matius 12 ayat 20 di firman Allah yang hidup, keselamatan adalah kemenangan terakhir. Haleluya. Kemenangan terakhir. Jadi umat Tuhan, Bapak Ibu, tujuannya adalah keselamatan. Amin. Kemenangan yang terakhir. Kita harus punya visi Tuhan, Bapak Ibu. Ya mungkin perjalanan hidup kita tidak separah Rut, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu rapuh. Mazmur 103 ayat 16, seperti bunga di taman atau bunga di padang, ketika ada angin lewat maka bunga itu lenyap. Jadi juga seperti pasir, manusia itu rapuh. Apalagi kalau manusia tanpa visi Tuhan, lebih rapuh lagi, Bapak Ibu. Glory Jesus. Bapak Ibu, saya akan bersaksi. Ketika saya selesai pendidikan sebagai dokter bedah saraf di Surabaya,
akhir tahun 93. Saya sebagai anak muda waktu itu ingin punya visi. Secara sekuler, ya, saya akan menjadi dosen di Erlangga di Surabaya. Saya sudah dapat persetujuan dari dekan, dari rektor, semuanya sudah. Dalam hati saya akan menjadi staf muda yang baru. Tetapi apa yang terjadi? Semua itu tidak terjadi, Bapak. Seakan-akan lenyap. Dan akhirnya pimpinan kami di bagian bedah saraf di Surabaya, ketika mendapat telepon dari Profesor Adri Manopo, ahli bedah tumor yang ada di sini waktu itu kepala bagian, telepon ke kepala bagian saya, ke Profesor Basuki, Probas, saya butuh bedah saraf yang muda karena untuk membangun fakultas kedokteran khususnya bagian bedah ini, Pak. Langsung Probas bilang apa? Oh, ada, namanya Eko. Dan besoknya saya langsung dipanggil Probas di rapat staf dengan staf yang lain. Eko, kamu siap? Oh, siap apa, Bro? Pokoknya kamu siap? Siap. Kamu ke Manado? Siap. Walaupun dalam hati saya Manado. Amin. Di mana itu Manado? Saya tidak ada keluarga. Haleluya. Padahal saya tidak di Manado, kan? Saya harus jadi staf di sana. Dalam proses penempatan itu, Bapak Ibu, saya berkenalan dengan seorang perawat anestesi, perawat bius yang juga sama-sama sekolah di rumah sakit yang sama, di Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Namanya Bu Martin. Dan Bu Martin ini pada waktu saya selesai, dia lebih selesai dulu 1 bulan. Entah kenapa dia mengampiri saya, padahal belum ada keputusan. Dia bilang sama saya, nggak tahu Bu Martin dipakai Tuhan atau tidak. Dr. Eko, jangan lupa ya, saya baru ingat Bapak, setelah ada keputusan dari bagian bedah saraf itu, saya harus ke Manado. Saya ingat dari kata-kata Bu Martin itu, padahal saya nggak ingat waktu itu. 1 bulan sebelumnya dia bicara sama saya di kamar operasi. Dr. Eko, kalau ke Manado jangan lupa ya, telepon saya. Ini nomor telepon saya. Dia bekerja di Rumah Sakit Gunung Maria. Ternyata Tuhan telah siapkan saya. Amin. Dan ketika saya sudah disiapkan berangkat ke Manado, saya telepon dengan Bu Martin. Bu Martin, saya ke Manado. Oh ya, senang sekali ya. Wah, luar biasa dokter. Saya senang sekali. Nanti saya jemput ya kapan? Akhirnya dia jemput dengan suster-suster dari Gunung Maria. Dengan mobil Kijang tahun 86, saya masih ingat. Dengan 2 suster dari bandara. Suster itu mampir di susteran itu untuk mengambil obat dulu, baru ke Tomohon. Saya tinggal di Rumah Sakit Gunung Maria 1 hari, 1 malam, diterima oleh dokter dari Belanda, Dr. Bartels. Ya, Dr. Bartels. Dia datang, welcome, Nerosier, pakai masih bahasa Belanda gitu. Dokter mau makan apa? Terserah. Kangkung mau? Mau. Ujian mau? Mau. Begitu ada kangkung, ujian, wih, luar biasa, ujiannya besar sekali. Kangkungnya juga besar sekali. Dan malam itu saya menikmati tidur dengan suasana seperti di sini sejuk, seperti di kota di Batu ya, di Tretes di Jawa Timur yang sejuk. Dan esok paginya saya dijemput seorang residen bedah, dan residen itu sekarang menjadi ketua DPRD Sulawesi Utara, Dr. Andi Silani. Saya dijemput oleh Dr. Andi Silani, diantar ke rumahnya Profesor Adri Manopo di Teli. Saya tinggal di sana 1 bulan. Setelah 1 bulan saya tinggal di rumah dinas di Rumah Sakit Kantor, Rumah Sakit Malalaya waktu itu. Saya menjadi ketua pemindahan Rumah Sakit Gunung Menak ke Rumah Sakit Malalaya. Ya, bulan Februari seperti ini tahun 95, tanggal 5 sampai tanggal 9 kita memindahkan seluruh pasien-pasien yang tersisa dari Rumah Sakit Gunung Menak ke Malalaya. Bapak Ibu, dari cerita ini kita kembali pada Roma 28, 29 dan 30. Ketika saya menengok ke belakang, oh,
Saya baru tahu Tuhan kirim saya ke Manado ini. Ada visi Tuhan. Haleluya. Ada visi Tuhan. Padahal masa di Manado ini ada satu rumah sakit mitra keluarga sudah menawari saya untuk jadi full time di sana. Tapi Tuhan tetap ingat dan saya harus di Manado. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, visi Tuhan itu jelas. Visi Tuhan itu fokus. Visi Tuhan bukan omong-omong, visi Tuhan bukan bayang-bayang. Visi Tuhan itu jelas. Amin. Dan itu saya alami. Bagaimana saya kafir Bapak Ibu bisa berdiri di atas mimbar menyampaikan firman Tuhan yang dulu tidak kita percayai? Bagaimana? Tidak terpikirkan. Kalau saya nanti jadi staf berada di sana terus, gak mungkin saya berdiri di atas mimbar. Yakin, aku yakin. Saya dikatakan oleh keselamatan. Sekalipun secara harta sebagai dokter bedah di sini tidak lebih, ya jelas lebih kecil dibanding mereka yang ada di Jawa. Wow, luar biasa mereka jadi dokter. Penghasilan. Tetapi kembali visi Tuhan itu adalah keselamatan, kemenangan Tuhan lebih dari harta, lebih dari segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Jadi kabar baik bagi hari ini Bapak Ibu, visi Tuhan bagi orang percaya sangat penting. Mengapa? Karena menjadikan kita semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan. Yang kedua, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang ketiga, ada penyertaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita sudah fokus pada visi Tuhan, setiap langkah-langkah kita ada terobosan, ada breakthrough, ada pengenalan, ada mukjizat, dan ada perubahan perilaku. Ada perubahan perilaku. Glory Yesus. Jika tidak heran Bapak Ibu, untuk menemukan visi Tuhan ini dalam hidup kita seperti yang dialami Ibu, diperlukan ujian-ujian, diperlukan pembentukan untuk pertajam visi kita. Oleh karena itu, seperti yang dilakukan oleh Nuh, Bapak Ibu, jangan mundur, tetap setia, tetap rendah hati, tetap dengaran perintah Tuhan, dengan cara tetap tekun merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Visi Tuhan pastikan ada di dalam kehidupan kita.